Lembaga Amil Zakat Bosowa Peduli resmi menghadirkan program beasiswa penuh bertajuk Bosowa Talent Scholarship, BTS. Program piloting atau tahap awal ini difokuskan bagi calon mahasiswa asal Kota Makassar yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki potensi akademik unggul. Head of Bosowa Peduli, Hafid Timo Masud menjelaskan bahwa program beasiswa BTS memanfaatkan dana zakat dari unit-unit usaha Bosowa serta donatur individu. Pengelolaannya disesuaikan dengan kaidah 8 asnaf zakat, dengan fokus utama menyasar masyarakat kategori miskin ekstrim yakni desil 1 hingga desil 3. Bosowa Talent Scholarship ini kita memang dedikasikan karena memang dananya adalah dana zakat ya dari perusahaan unit usaha Bosowa dan juga ada beberapa individu, ungkapnya Rabu 29 Juli. Pada tahap awal, Bosowa Peduli menargetkan sebanyak 40 calon mahasiswa penerima manfaat program BTS. Kuota tersebut terbagi untuk 2 perguruan tinggi di bawah naungan Bosowa yakni 30 kuota untuk Universitas Bosowa dan 10 untuk Politeknik Bosowa. Pihaknya menjelaskan bahwa program ini mencakup beberapa pilihan program studi, jurusan, yang telah disiapkan secara khusus, namun tidak mencakup jurusan kedokteran karena pertimbangan kuota terbatas dan durasi studi. Ia menjelaskan lebih jauh bahwa program BTS dirancang bukan sekadar pemberian bantuan finansial biasa, melainkan untuk mencetak sumber daya manusia, SDM, yang unggul. Sudah memulai. Ya. Ada orang yang baru memulai, ada orang yang belum memulai. Instruksi wali kota menjadi instrumen penyeragam. Kamu yang mulai senang, orang yang belum mulai, mau makin mulai orang belum mulai, apa ini kah? Kira-kira begitu. Dan pemilahan sampah ini bukan cuma berpikir merepotkan masyarakat, apa yang repot? Sekarang saya mau tanya Ki, kalau kita buang sampah, kayaknya kita buang begini kan? Kan sekarang ini cuma dibagi saja. Oh, kalau bekas makanan di ember yang satu, yang plastik ember yang satu. Terus kumpul plastiknya, bawa ke sampah bank unit, dijual, jadi duit kan? Selama ini kalau digabung-gabung, kita sudah ambil. Kalau baku campur-campur dengan sisa makanan, kita mau ambil lagi tuh plastik-plastiknya. Kita kan ribet. Kalau memilahnya, tercampur baru dipilah ribet. Kenapa nggak dipilah memang supaya nggak ribet? Yang organiknya dimasukkan ke teba. Yang non-organiknya dibawa ke bank sampah, dijual, jadi uang. Kira-kira begitu. Nah kalau ada itu, dan kalau kita serempak, kira-kira berapa banyak kita punya penghematan terhadap biaya angkut ke TPA? Kalau cuma residu yang dapat. Bisa-bisa mobil itu cuma 1 kali 3 hari, 1 kali seminggu. Biaya bahan bakarnya berkurang. Kayak gitu. Pak Wali, alasannya masyarakat karena tidak semua punya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar mulai berkemas untuk menempati gedung sayap DPRD Makassar di Jalan AP Petarani. Diketahui, penandatanganan berita acara serah terima, BAS, pengelolaan renovasi sayap kanan gedung DPRD Kota Makassar telah resmi dilakukan pada 27 Juli 2026 di Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan, BPBPK, Sulawesi Selatan. Sejak siang hingga sore, aktivitas bongkar muat keperluan administrasi hingga mebeler di kantor sementara DPRD Makassar Jalan Hertasning menuju gedung sayap terus berlangsung. Sementara, Sekretariat DPRD Makassar bidang persidangan maupun bidang keuanganlah yang lebih dahulu menempati gedung baru kemudian disusul oleh bidang dan anggota DPRD. Kabah Humas DPRD Makassar, Salman membenarkan aktivitas perpindahan itu. Ia mengatakan ada 2 bidang yang melakukan perpindahan hari ini, yakni bidang keuangan dan persidangan. Mantan Camat Tamalanrea itu memastikan aktivitas pelayanan pada 2 bagian itu akan berlangsung pada Senin, 3 Agustus mendatang. Ia tadi sudah angkut-angkut berkas dan barang.
Baru 2 jadi Senin pelayanan mulai nih, ujarnya, Kamis, 30.07. Gelombang penolakan terhadap penggusuran lahan di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Lu Timur, terus menguat. Sedikitnya 80 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia bersama sejumlah individu menyatakan solidaritas kepada petani laoli dan mengecam tindakan penggusuran yang dilakukan aparat pada Kamis 30 Juli. Dalam pernyataan sikap bersama bertajuk Solidaritas untuk Petani Laoli lawan PSN PT IHIP Lu Timur, koalisi organisasi tersebut menilai penggusuran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lu Timur merupakan tindakan represif yang mengabaikan hak-hak warga atas tanah yang telah mereka kelola selama puluhan tahun. Mereka menyebut aparat Satpol PP, kepolisian, dan unsur TNI dikerahkan untuk membongkar rumah-rumah warga di lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan PT Indonesia Huali Industrial Park, IHIP, proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional, PSN. Dalam proses tersebut, koalisi mengklaim sejumlah petani mengalami tindakan kekerasan fisik, sementara seorang pendamping hukum juga disebut menjadi korban kekerasan di lapangan. Seluruh pernyataan tersebut merupakan klaim dari koalisi dalam dokumen sikap yang mereka terbitkan.